Halo, kembali lagi dengan channel Starocius, channelnya para pecinta Toyota Starlet. Saya sudah ada di YouTube ini sudah hampir 2 tahun ya, kalau nggak salah. Saya mulai di YouTube 4 Juli kalau nggak salah ya, tahun 2020 sampai sekarang ya. Dan sambutannya untuk terutama pemilik Toyota Starlet juga baik ya, karena mereka merasa terbantukan, merasakan tercerahkan gitu soal permasalahan yang ada di mobil Toyota Starlet. Tadinya kan saya belum bikin YouTube channel seperti ini, banyak yang nanya-nanya ke saya, ya saya jawab satu persatu. Tapi setelah dengan saya munculnya di YouTube, semua ilmu ya, rata-rata ya, sudah saya sajikan dalam video-video YouTube. Dan alhamdulillah sudah bisa banyak membantu banyak orang di YouTube channel saya ini ya. Jadi banyak pemilik Starlet, terutama yang baru-baru punya Starlet itu bisa menjadi sumber informasi untuk menangani atau merawat mobilnya yang baru dimilikinya itu ya. Kalau untuk yang pemilik-pemilik lama, mungkin mereka sudah paham ya, udah mungkin dari komunitas juga udah banyak belajar ya, itu nggak masalah ya. Tapi bagi yang baru-baru ini kan mereka juga enggan join di komunitas, mereka segan atau gimana. Nah, mereka inilah yang maunya saya juga mendapatkan informasi yang memang seharusnya mereka dapatkan gitu. Jadi dia mendapat informasi yang memang benar gitu, bukan informasi yang sesat ya soal Toyota Starlet ini. Jangan sampai orang-orang ngomong gimana, nanya gimana, jawabnya gimana, yang ada malah nanti fitnah ya. Nah, melalui YouTube ini saya kan juga sama-sama belajar. Saya bukan orang yang paling pintar, cuma bedanya saya pengalaman di Starlet ini memang cukup lama ya, itu yang membedakannya. Saya mungkin untuk kepandaian lebih pintar kalian daripada saya. Saya tidak pintar, saya cuman lama saja memegang Starlet, jadi saya tahu itu penyakitnya Starlet seperti apa, udah tahu ya. Makanya saya kalau ada yang nanyain juga bisa jawabnya, karena pengalaman saya juga cukup lama di Starlet ini. Saya main di Starlet itu dari tahun 90, dari pemakaian Starlet kotak tahun 88 1300 cc ya. Itu saya sudah main di komunitas ya. Itu belum saya buka bengkel dulu. Dan setelah itu sekitar tahun 2008 pertengahan barulah saya membuka sebuah bengkel Starlet ya, yang bergabung juga dengan komunitas di sana. Dan mereka memang sangat mengharapkan ada bengkel yang bisa berbaur dengan komunitas saat itu ya, dan itu terjadi. Dan waktu itu bengkel saya cukup terkenal di komunitas Toyota Starlet tahun 2008 sampai tahun 2010 ya. Tapi seiring berjalan waktu ya, dan mobil Starlet pun juga sudah berumur puluhan tahun ya, otomatis mobil-mobil ini juga makin lama juga makin tergantikan dengan mobil-mobil yang baru, sehingga akhirnya Starlet juga makin lama makin ke pinggir, makin ke daerah ya. Otomatis pemilik Toyota Starlet di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan itu juga makin sedikit, karena penggunaan dari mobil Toyota Starlet ini juga makin hari bukan sebagai mobil harian lagi, tapi sudah sebagai mobil hobi. Apalagi sekarang Starlet ini sudah menjadi kolektor para artis-artis yang terkenal, sehingga harganya juga jadi menambah harga jual mobil Starlet itu sendiri ya. Jadi saya sebenarnya di sini maksudnya adalah Starlet ini adalah mobil yang memang paling unik yang pernah saya punya juga ya, dan saya explore juga. Dan saya merasa mobil satu-satunya produksi Jepang yang memang sangat nyaman dan sangat enak tuh cuma Toyota Starlet. Saya belum menemukan mobil lain selain Toyota Starlet yang perawatannya gampang ya, terus tidak rewel mesinnya, terus biaya reparasinya juga murah dan tampilannya juga tidak gampang tergerus oleh waktu. Itu cuma Toyota Starlet aja. Jadi saya rasa nih mobil Starlet adalah spesies mobil yang paling unik ya dari Toyota, yang pernah legenda dulu ya di sini ya. Makanya saya melihat Starlet ini adalah mobil yang
memang tidak atau belum ada yang bisa menggantikan eksistensi dari Toyota Starlet ini. Mobil-mobil sekarang itu udah mobil-mobil yang udah sangat berbeda dengan Toyota Starlet, udah dari segala sisi juga sangat berbeda. Tapi Starlet ini, coba lihat zaman sekarang, mana ada mobil yang menggunakan karburator. Tapi Starlet masih eksis hingga sekarang dan masih dipakai dan masih irit juga ya, masih menggunakan karburator. Bayangin, sementara mobil-mobil yang pakai udah canggih mesinnya, computerized segala macam, ini itu, Starlet masih mengandalkan karburator. Tidak ada ECU ya, tidak ada sensor segala macam. Jadi benar-benar Starlet adalah mesin yang konvensional tapi reliable ya. Dibilang reliable ini karena Starlet ini ternyata punya tenaga yang mumpuni, cukup bagus ya di kelasnya ya. Dengan 12 katup itu responsivitas tarikan mesinnya itu sangat enak, tenaganya juga cukup buat bodi yang tidak terlalu besar seperti itu. Dan satu lagi, ternyata Starlet itu juga termasuk konsumsi BBM yang irit dalam kondisi standar ya. Dalam kondisi standar mesin sehat itu, untuk dalam kota pemakaian AC ya, ada penumpangnya itu 18 aja harusnya dapat, itu mesin sehat ya. 17 lah, 18 masih sehat. Tapi sebenarnya bisa lebih bikin irit lagi, bisa 19 bahkan 110, tapi tergantung cara membawa mobilnya itu sendiri. Dan untuk luar kota itu bisa antara 114 sampai 115, itu pun juga tergantung dari cara bawanya dan kondisi kesehatan mobilnya. Jadi ibaratnya Starlet ini adalah mobil yang benar-benar reliable dari zaman ke zaman ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Starlet ini tuh tidak pernah tergeserkan dengan mobil-mobil lain ya. Contoh sekelasnya dulu waktu ada Starlet adalah misalnya kayak Civic Wonder ya, apa namanya, Honda Grand Civic ya, dulu yang masih selevelnya Starlet itu. Lihat sekarang udah jarang banget ya, Starlet masih lebih banyak dari populasi dari yang mereka itu ya. Dan yang bagusnya lagi, Starlet itu punya apa namanya, harga jual ya, harga jual kembali yang sangat stabil ya, dan cenderung malah mahal karena udah digoreng sana sini sama artis-artis itu. Jadi Starlet ini adalah, kalau boleh kita mau ngomong, adalah sebuah investasi ya, investasi otomotif yang lumayan bagus ya. Ingat dulu pernah ada hardtop ya, hardtop diesel tahun 84 ya. Dulu sekitar 20 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 90-an awal itu, hardtop diesel itu harganya dibuang-buangin sama orang, dijual 40 juta, 50 juta, bahkan ada yang 20 juta dijual. Sekarang kalau hardtop diesel itu berapa harganya? Udah tembus miliaran ya, yang bensinnya ada ratusan juta ya. Jadi Starlet ini juga sama, nanti akan berevolusi, juga akan jadi mobil-mobil yang sangat collectible ya, jadi disukai sama kolektor. Seperti kakaknya dulu adalah mobil kayak Corolla DX juga. Coba kalau ada Corolla DX, cek di pasaran yang kondisinya masih bagus, itu harganya udah bukan harga pasaran lagi, itu udah harga kolektor semua. Sama Starlet ini suatu saat juga akan bernasib seperti itu. Kalau punah sih nggak akan punah Starlet ya, tetap dia akan terus eksis. Cuman penggunaannya ini, karena mobil ini sudah berumur, dan sekarang pun juga bukannya berarti kalau dia sudah jadi benda hobi atau benda kolektor terus nggak banyak dipakai. Nggak juga, saya masih lihat berkeliaran di jalanan. Saya kalau setiap hari pun juga saya bawa Starlet kapsul ya, tahun 97 1,3 cc. Setiap hari saya antar sekolah bolak-balik, selalu ketemu Starlet di jalanan ya. Kadang-kadang kita kalau ketemu kasih lampu, kasih klakson tatot gitu, padahal dia nggak tahu kalau itu saya gitu. Kadang-kadang ya seperti itu. Tapi kalau yang tahu udah pasti itu mobilnya Om Sarno yang nyentrik gitu. Pokoknya udah ada ciri khasnya mobil Starlet. Buat yang daerah Bintaro, kalau pemilik Starlet Bintaro udah pasti mobil saya ya yang paling nyentrik bentuknya, ya itu mobil saya. Saya tiap hari jalan, satu hari itu pakai Starlet saya itu 70 kilo ya. Pagi antar jemput bolak-balik ya, sekali jalan kan 17 kilo, kali 2 udah berapa tuh ya kan, 2 rit ya, pagi sama siang antarnya. Dan kadang saya juga keluar ke bengkel itu rata-rata antara 50 sampai 70 tiap hari. Itu cuman menghabiskan bensin 50 ribuan ya. Saya perhatiin itu 50 ribu, berarti secara kasar ini mobil Starlet ini ternyata masih konsumsi bensinnya masih bisa di atas 110 ternyata ya.
Jadi nggak malu-maluin banget dengan mobil-mobil sekarang ya. Saya lihat mobil-mobil sekarang misalnya kayak Daihatsu Ayla, Toyota Agya, ternyata 11-12 juga sih dengan Starlet kalau pakai harian juga ya, macam-macam. Ternyata mereka cuma kalau macet-macetan dalam kota 19 110 juga hampir ya mungkin cara bawanya mungkin kali ya beda-beda, tapi ya saya rasa nggak malu-maluin lah ya dibandingkan mobil-mobil zaman sekarang yang sudah pakai injeksi. Wajar kalau mereka lebih irit, udah pakai injeksi, kapasitas mereka juga lebih kecil. Kalau mereka lebih irit ya tetap aja Starlet nggak dipermalukan. Kita udah pakai teknologi zaman dulu, pakai karburator jadul, tapi masih irit, reliable, masih enak dipakai, nggak rewel sama sekali. Saya punya Toyota Starlet yang kapsul ini yang saya pakai sekarang ini, itu dari tahun 2007 sampai ke sekarang itu mesin tidak pernah ada masalah sama sekali ya. Jadi benar-benar Toyota Starlet adalah mobil yang benar-benar sangat nyaman dipakai dari masa ke masa, tidak banyak rewel. Oke, karena ini sudah azan, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau mau sharing-sharing silakan di komentar di bawah ini, tik-tik aja ya. Kalau mau tanya langsung tanya ke saya aja. Siapa tahu saya bisa membantu permasalahan yang ada di pemilik Toyota saya. Nantikan video saya selanjutnya di channel Starletius dan salam Starletter.